Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih tetap diberikan Allah kesehatan, kesempatan dan keselamatan. Jadi dengan bersyukur itulah kata yang paling tepat ya, yang paling indah yang harus selalu kita berikan atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak usaha kelas 12A, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran daring ya. Kita buka saja dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini anak-anak usaha kelas 12A? Sehat ya? Sehat semua kan? Ya, semoga sehat semua. Kalaupun ada yang sakit, semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nak pembelajaran kita tentang integral trigonometri. Jadi integral trigonometri sudah kita pelajari rumus-rumusnya kemarin. Kemudian ketika bentuk integral trigonometri tersebut tidak ada ya, tidak bisa langsung diubah ke dalam rumus integral trigonometri ya, maka kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk-bentuk rumus trigonometri yang sudah ada. Itu ada namanya kan rumus trigonometri yang sudah kita pelajari, rumus pada identitas trigonometri. Kemudian rumus perkalian pada trigonometri, penjumlahan, pengurangan, perkalian, kan ada ya di kelas 11 kalau enggak salah saja bentuk-bentuknya. Kemudian bentuk trigonometri sudut rangkap. Jadi itu harus kita gunakan ketika kita menjumpai soal-soal integral trigonometri yang tidak bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau bisa langsung, silahkan langsung diselesaikan menggunakan rumus. Sudah ada kemarin beberapa contoh yang kita kerjakan ya nak, dan anak usaha juga sudah diberikan tugas. Hari ini kita masih ke dalam pembahasan contoh saja biar lebih mudah kita memahaminya. Kemarin kita sudah mempelajari contoh pada integral sin kuadrat X ini ya, sin kuadrat X dan cos kuadrat 2X ya, kalau saja nggak salah seperti itu. Kita lanjutkan yang bagian C. Integral dari sin 4x cos 2x dx. Ini dia. Ini yang mau kita integralkan. Ya, ini mau kita integralkan. Jadi ini tidak bisa langsung kita kerjakan. Ya, tidak bisa langsung kita integralkan. Misalnya sin jadi min cos atau cos sin jadi cos jadi min sin, nggak bisa. Harus kita rubah dia ke dalam bentuk trigonometri. Masih ingat bentuk ini namanya perkalian ya, bentuk perkalian. Dia sin dengan cos. Berarti kita lihat sin dan cos. Jadi ada rumus, di mana saja tulis ya di sini ya. Rumus 2 sin A cos B ini sama dengan sin A tambah B, sin A tambah B dikurang, maaf ya, ditambah sin A kurang B. Bentuk seperti ini dia. Jadi kalau nanti dia 2 sin A cos B, maka dia jadi sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Jadi nanti ada beberapa rumus, ada 2 sin A cos B, ada 2 cos A cos
B, ada 2 sin A sin B gitu ya, ada 4 kalau nggak salah. Jadi nanti untuk bentuk-bentuk trigonometri ini Ustazah kirimkan saja ke grup ya, rumus-rumusnya untuk mengingatkan kembali. Jadi bentuk soal kita itu adalah sin dan cos. Makanya Ustazah ambil yang ini, sin A cos B. Jadi A-nya kita anggap 4x, B-nya kita anggap 2x. Jadi kalau dia 2 menjadi 1. Jadi kalau di sini 1 menjadi, berarti ini kan 2 menjadi 1 kan bagi 2 ya nak. 2 bagi 2 jadi 1. Jadi kalau dia nanti 2 sin A cos B harus sama ini. Maka ini kan tidak ada angka 2. Maka artinya ini dibuat setengah. Ya, setengah. Karena kalau 2 dibagi 2 jadi 1, maka intinya dibagi 2, maka 1 dibagi 2 setengah. Gitu. Kita mulai, baru kita ambil ini sin ya. Maka sin A tambah B, maka ini A, ini B. 4x tambah 2x kan 6x. Baru tanda tambah, maka ikuti tanda tambah. Sin lagi, tulis sin. A kurang B, berarti 4x kurang 2x. Berapa 4x kurang 2x? 2x. Baru dx. Jadi dia bentuknya jadi berubah seperti ini. Karena bentuknya sudah berubah, maka kita bisa langsung mengintegralkannya. Ini kan konstanta ya nak, angka, maka keluarkan saja setengah integral sin 6x tambah sin 2x dx, boleh dalam kurung. Jadi ini nggak boleh kita tambahkan, misalnya sin 6x tambah sin 2x jadi sin 8x, tidak, karena dia ini bentuk trigonometri, bukan bentuk variabel saja. Jadi kalau 6x tambah 2x bisa, tapi kalau sin atau cos nggak bisa ya. Maka kita lihat, perhatikan lagi. Setelah itu barulah kita integralkan setengah. Ini kan berarti integral sin 6x. Boleh kita keluarkan nak masing-masing. Integral sin 6x. Boleh ya kita pisah bahasanya. Ditambah, ini setengahnya milik mereka semua ya. Berarti di sini saja buat aja dulu, nanti setengahnya gini ya, biar nggak bingung. Di sini sin 2x dx, baru tutup kurung. Ini artinya Ustazah pisah. Udah Ustazah pisah, baru setengah integral dari sin 6x. Berarti kan ini sin ax tambah b. Berarti setengah 1 per a maksudnya. 1 per a nya di sini 6. Integral dari sin apa? Integral dari sin min cos. Berarti min cos 6x ditambah, ini kan A-nya 2 ya, jadi 1 per 2. Integral dari sin juga min cos 2x tambah C. Ya, integralnya kita tutup. Integralnya kita hilangkan. Oke, di sini ya. Tutupnya di sini. Ya, tambah C itu nggak perlu kita kurung. Baru setengah kali 1/6. Boleh kita kalikan langsung. Setengah dikali, ini minnya kita bawa ke 1/6 ya. Setengah kali min 1/6, jadi min 1/12. Min 1/12 cos 6x. Ini kan positif negatif ya nak. Jadi negatif setengah kali setengah, jadi 1/4 cos 2x tambah C. Tadi kurungnya yang ini ya nak. Baru setengah kali 1/6, 1/12. Negatif tetap negatif, cos 6x tetap cos 6x. Ini positif kali negatif. Ini kan setengah kali setengah juga. Setengahnya ini
dikalikan dengan yang di dalam kurung. Setengah kali setengah seperempat cos 2x tambah C. Inilah hasil integral dari sin 4x cos 2x dx. Ayo diperhatikan. Oke, saya ulangilah. Saya ulangi. Ini kita rubah. Ini kita rubah jadi bentuknya ini mengikuti rumus yang sebelahnya. Ya. Dari mana 6x? Ini kan katanya A tambah B berarti 4x tambah 2x 6x. Baru katanya A kurang B 4x kurang 2x jadi 2x. Dah. Sudah kita rubah bentuknya. Kita keluarkan setengah. Ini kita buat dalam integral. Dah. Setengah. Boleh sin 6x kita pisahkan terhadap sin 2x ya, sama-sama integral. Baru setengah, ini masih dalam kurung, artinya setengah ini milik mereka semua. Dah, kita integralkan. Ini kan A-nya 6 jadi 1/6, sin jadi min cos. Ingat ya, yang integral itu, yang min itu cosnya. Berarti kalau sin integralnya min cos. Kalau cos integralnya sin. Jadi min cos ya, tandai aja negatifnya pada cos. 6x ditambah ini setengah, ini ya, karena ini 2 jadi setengah, sin min cos 2x. Dah, setengah kali 1/6 min 1/12 cos 6x. Ini kalikan 1/4 cos 2x tambah C. Oke, bisa? Bisa nak? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Tadi sin cos ya. Kita masuki contoh keempat. Contoh keempat atau D kita buat ya, mengikuti dari yang ada di buku. Integral cos 4x cos 2x dx. Ini dia. Masih dalam, ini namanya bentuk perkalian. Bentuk perkalian pada trigonometri. Bentuk perkalian pada trigonometri. Ini cos, maka kita lihat rumus cos ya. Di sini ada rumus 2 cos A cos B itu sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Ini dia. Kalau untuk cos ini rumusnya. Kalau sin cos tadi ya, yang bagian C itu rumusnya. Jadi sesuaikan dengan bentuknya. Dah, kita ikuti ini. Kita kerjakan. Tetap tadi seperti yang saja bilang, kalau 2 menjadi 1 ya, berarti bagi 2 ya. Di sini nggak ada, kebetulan di soal kita ini nggak ada angka 2, berarti ini jadi setengah. Integralnya jangan lupa. Setengah cos ya, cos. Dah, A tambah B 4x tambah 2x 6x, tanda tambah ya, ikuti tambah cos baru kurangkan 2x ya, 4x kurang 2x 4x kurang 2x 2x ya, dx. Dah, setengahnya boleh keluarkan, setengahnya keluarkan. Integral cos 6x ditambah cos 2x dx. Dah, baru setengah, buka kurung, kita integralkan langsung saja, nggak usah kita pisah karena kita sudah paham. 1/A berarti 1/6 cos, integral dari cos sin ya, sin 6x ditambah 2 jadi 1/2 cos, integralnya sin 2x tambah C. C-nya nggak perlu dalam kurung, karena kalau nanti C-nya dalam kurung dia harus dikalikan setengah ya, nggak, C-nya berdiri sendiri. Setengah kali 1/6 masih 1/12 sin 6x ditambah setengah kali setengah 1/4 sin 2x, nggak nampak ya, sin 2x tambah C. Sama seperti tadi, bedanya hanya pada letak yang di D
cos. Kalau yang di C tadi sin cos. Ini jadi hasilnya 1/12 sin 6x tambah 1/4 sin 2x tambah C. Sama seperti tadi langkahnya, hanya beda bentuknya saja. Jadi kita mengubah tersebut ke dalam bentuk atau rumus trigonometri sesuai dengan bentuknya. Kalau bentuk cos, gunakan rumus yang berhubungan dengan cos. Oke, bisa ya. C sudah, D sudah, sekarang yang E. Integral sin X ditambah cos X kuadrat dx. Sin X ditambah cos X kuadrat dx. Oke, siapa ini yang bisa mengerjakan? Ada di antara anak kelas 12 yang bisa mengerjakan? Ada ya, mungkin ada ya. Cuma tidak bisa ya, kita saja suruh ke depan gak bisa. Oke, kita lanjutkan saja bersama-sama dulu. Lihat, ini bentuknya adalah bentuk kuadrat, maka kuadrat harus kita keluarkan. Sin X kita kuadratkan, sin kuadrat X. Beda ya, kalau misalnya gini, A tambah B kuadrat, maka A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Konsepnya sama, teorinya sama, tetapi karena bentuknya trigonometri, bukan sin X kuadrat, bukan sin X kuadrat, tapi sin kuadrat X. Jadi trigonometrinya yang dikuadratkan, bukan X-nya. Karena yang menjadi persoalan itu adalah bentuk trigonometrinya, bukan variabelnya, bukan istilahnya aljabarnya, bukan, tetapi trigonometrinya. Karena belum ada yang bertanya, ya saja kok sin X dikuadratkan bukan sin X kuadrat, kenapa harus sin kuadrat X, ya belum ada saja temukan satu orang siswa pun yang bertanya seperti itu. Oke, di sini ini sudah nak kita kuadratkan 2 kali sin X cos X gitu ya, sama seperti ini, 2 kali A kali B 2AB, maka 2 kali sin X cos X, maka 2 sin X cos X ditambah, sekarang cos X nya kita kuadratkan jadi cos kuadrat X dx. Oke, itu ya. Jadi ini kuadrat kita jabarkan jadi ini, baru kita buat integral sin kuadrat X. Kebetulan ada yang punya kuadrat ini ada 2, sin kuadrat dengan cos kuadrat X, kita dekatkan ya, ditambah 2 sin X cos X dx. Oke, integral lah, ini ada rumusnya dalam bentuk trigonometri. Ini juga ada rumusnya dalam bentuk trigonometri. Kalau yang catatannya lengkap bisa langsung dia menjawab. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu udah ada rumusnya. Ya, rumusnya di bawah lah saja buat ya. Jadi ada rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ya. Kemudian ada lagi rumus sin 2X. Sin 2X itu banyak rumusnya. Kalau nggak salah ada 4 ya. Tapi ini Ustazah ambil yang berhubungan dengan soal kita saja. Nanti Ustazah kasih semua bentuk-bentuk rumusnya, lalu anak-anak Ustazah salin atau catat biar lengkap. Jadi kalau ada yang kurang dilengkapi.
2 sin X cos X. Jadi sin 2X ini banyak bentuknya. Ya, ada berapa? Ada 4. Sin 2X sama dengan ini, sin 2X sama dengan ini gitu. Ada 4 macam. Cuma yang berhubungan dengan soal kita ini. Jadi ini saja dulu saja tuliskan. Maka kita lihat kemari. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ditambah 2 sin X cos X. Ini tadi, perhatikan, 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Maka ini Ustazah ganti jadi sin 2X. Boleh buat dalam kurung DX. Nah, inilah jadi integralnya. Kalau ini kan gampang, kita tinggal mengintegralkannya. Langsung menggunakan rumus integral trigonometri. Integral dari 1 dx ya apa? X ya. Integral 1 dx itu sama dengan integral dx. Integral dx boleh kita pisah gini biar nggak bingung. Sin 2x dx boleh kita pisah. Integral dx ini kan integral fungsi aljabar ya. X ditambah ini bentuk ax tambah b ya. Maka 1 per A-nya 2. Integral dari sin ingat min cos 2x tambah c. Boleh kita rapikan? Positif negatif jadi negatif setengah cos 2x tambah c. X dikurang setengah cos 2x tambah c. Saya ulangi. Sin X tambah cos X kuadrat dijabarkan jadi ini. Baru sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dekatkan, baru ini letakkan. Ada rumus ini dalam bentuk trigonometri sama dengan 1. Ada rumus dalam bentuk trigonometri sama dengan sin 2X. Dah. Baru ini yang harus kita integralkan, integral dx dengan integral sin 2x. Integral dx x ditambah integral sin 2x jadi 1 per 2 min cos 2x tambah c. Jadi x positif negatif jadi negatif setengah cos 2x tambah c. Selesai. Selesai ya. Ini jawaban terakhir. Oke, dilihat dulu. Dah ya. Yang E sudah. Lanjut, masih ada waktu ya, bisa satu lagi nih ya nak, yang F. Integral secant X kurang tangen X kuadrat dx. Bentuknya kuadrat, kita jabarkan. Jadi secant kuadrat X dikurang 2 secant X tangen X. Ya, ini kuadratkan 2 kali secant X kali min tangen X, jadi min 2 secant X tangen X. Min tangen X dikuadratkan, min tangen X dikuadratkan, jadi positif tangen kuadrat X dx. Ya, integral secant kuadrat X sama-sama kuadrat, yang bentuk kuadrat kita dekatkan dengan tangen kuadrat X dikurang 2 secant X tangen X dx. Dah? Perhatikan kemari. Kita buat lagi integral, kita sederhanakan lagi ya. Kalau ini kan sudah ada ya, secant X tangen X integralnya langsung udah ada. Kita mau merubah ini, secant kuadrat X tangen kuadrat X.
Dah. Ada rumus dia tangan, nih ya, Ustazah tulis di bawah ya. Rumus bentuk trigonometri yang berhubungan dengan soal F ini, tangan kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan secant kuadrat X. Ini rumus bentuk trigonometrinya. Yang kita punya itu adalah secant X ditambah tangan kuadrat X. Ayo, berapa ini? Kalau kita bentuk awalnya ini kan ini, kita geser-geser aja. Ini bentuk awalnya, kita geser. Oke, ini ya, Ustazah ambil ini ya, tengok panahnya. Tengok panahnya. Ini soal tadi ya, ini soal. Udah? Tangan kuadrat X, secant kuadrat X Ustazah masukkan kemari. Jadi min secant kuadrat X, ya kan, sama dengan ini positif 1 pindah jadi negatif 1. Oke, perhatikan dulu yang ini kotak panahnya, perhatikan. Udah, jadi negatif. Tapi yang kita punya di sini adalah positif. Secantnya positif, kalau di sini kan negatif. Tangannya positif. Ini kebetulan sama-sama positif. Ya, jadi kan bentuk ini dan bentuk ini tidak sama. Jadi tidak bisa kita buat dia negatif 1. Nggak bisa. Kira-kira apakah rumus ini bisa kita gunakan untuk merubah bentuk secant kuadrat X ditambah tangan kuadrat X? Tidak bisa ya, tidak bisa. Maka kita gunakan rumus yang lain. Jadi kalau ini tidak bisa, kita gunakan rumus yang lain. Ya, jadi secant kuadrat X ditambah tangan kuadrat X, ya, ada rumus yang lain itu sama dengan 2 secant kuadrat X dikurang 1. Ini ya, saya kasih gini. Ini dia. Jadi ini kalau kita rubah bentuknya jadi 2 secant kuadrat X kurang 1. Dah. Nanti ya saya jelaskan dari mana rumus ini dapat. Baru ini tetap kurang 2 secant X tangan X dx. Dah. Setelah itu kita integralkan. Ya, kita integralkan 2 secant kuadrat X itu integralnya jadi 2 tangan X dikurang secant X tangan X, jadi karena ada 2 jadi 2 ya nak, 2 secant X integral dari min 1 dx, jadi tetap min X ditambah C. Jadi ini tadi kita rubah bentuknya jadi 2 secant kuadrat X kurang 1. Udah? Setelah itu secant kuadrat X kan integralnya tangan X, ya. Jadi 2 tetap 2. 1 dx, ya, integralnya jadi min X. Ustazah taruh di belakang, ya, karena dia aljabar ditambah C. Yang ini secant X tangan X, integralnya kan secant X, karena 2 tetap 2. Jadi inilah hasil akhirnya. Inilah hasil akhirnya. Oke, perhatikan dulu. Pertama, Ustazah ulangi ya, sedikit lagi. Ini kita jabarkan. Jadi ini. Setelah itu kita dekatkan kuadratnya. Ini dia. Yang ini tetap. Dah. Ini
Yang ini Ustazah kasih garis, kita ganti jadi nih 2 secant kuadrat X kurang 1. Udah, baru ini tetap. Baru kita integralkan masing-masing. Kalau ini kan ada langsung ya, secant kuadrat X. Ini ya, saya ingatkan lagi, mana tahu bingung. Ini, perhatikan. Nih, kan secant kuadrat X kan integralnya tangen X. Ya kan? Dah. Jadi setelah diintegralkan, ini jadi 2 tangen X, ini jadi min 2 secant X, min 1 jadi min X tambah C. Dah, selesai. Tugas untuk hari ini, Ustazah hanya ingin anak kelas 12 mencatat contoh dari C, D, E, dan F di buku catatannya sambil dipahami. Itu saja. Kemudian yang anak Ustazah kirimkan ke Ustazah itu adalah pembuktian dari ini menjadi ini. Kan belum terjawab ya hari ini ya. Kenapa ini bisa menjadi ini? Itulah tugasnya. Itu saja tugasnya. Kalau catatannya tidak usah dikirimkan karena itu nanti saja Ustazah cek. Yang penting Ustazah hanya bertanya, kenapa ini bisa menjadi ini? Itu saja tugasnya di buku latihan. Karena pada saat ini belum bisa kita jawab ya, karena waktunya sudah habis. Ya, Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.